banyak, lalu what's next? Data banyak, lalu mau diapain gitu loh. Hanya selesai saja kah data itu kan rugi gitu ya. Terus ada data banyak tapi tidak bisa digunakan masuk jurnal. Apalagi nanti syaratnya untuk lulus kan teman-teman harus ada publikasi jurnal. Nah, sayang gitu loh. Saya kadang-kadang banyak data itu kita putar gitu, data itu kita rubah, kemudian kita bikin modelkan. Nah, akhirnya menarik masuk jurnal internasional, masuk jurnal Scopus, kemudian masuk jurnal-jurnal Sinta, karena memang kita membangun tabulasi data. Jadi tabulasi itu adalah bagaimana kita kembangkan proses grafik dari data yang kita miliki itu yang mahal. Ini adalah banyak yang anak-anak S2, S3 di Undip tuh minta ketika dia baca, Pak, bisa nggak saya diajarkan tentang sistem tabulasi data? Bisa saja, saya bilang gitu. Tapi ya kan kalau ini malah kalian kan memang menjadi satu bagian yang saya akan ajarkan. Nah, bagaimana membangun data itu menjadi memenuhi standar dan format grafik yang kita gunakan. Jadi kalau sudah ada data ya sudah nggak usah kita lanjutkan dengan yang lain. Kalau sudah tabulasi kita buat grafik ya clear. Nggak perlu kita lanjutkan. Nanti kita akan latihan. Ada di situ sudah kirim by Eldiru ya. Materinya udah download belum? Pak Ahmad, Pak Endi yang ada di Eldiru sudah ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Udah. Nah ini contohnya. Mana yang lebih enak? Membaca data yang pertama atau yang gambar grafiknya? Coba saya tanya. Jelas kita melihat grafik itu lebih menarik ya. Iya, Padahal juga. Ya, betul. grafik itu kita bangun dari data yang di atas. Nah, jadi kalau kayak gini, oh stasiun 9 itu paling tinggi, gitu ya. Stasiun 2 itu nomor kedua. Nah, bagaimana kita bangun ini? Terus ini ada kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, ini ada yang ini. So, kita kasih warnanya, mungkin jangan pointer optionnya, bentar, jangan. Ini Yang ada di yang kolomnya kita ambil yang kuning. Ini ada ini nih. Nah, ini disebut dengan standar deviasi. Padahal kalau kita baca standar deviasi ini kan menarik, tapi dengan ini kita punya standar deviasi ini standar deviasi semua nih. Ini standar deviasi semua. Nah, nanti bagaimana kita membuat seperti itu? Nah, ini penting ya, teman-teman. Bagaimana kita membuat data yang ada di atas ini, data yang di atas ini, gitu ya, menjadi data yang ada di sini. Dan ini kalau untuk konteksnya jurnal tuh sudah mereka udah clearly senang sekali dengan buat data seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan grafik dan stok. Kita punya data gini nih. Menarik nggak kira-kira data ini, teman-teman? Enak nggak kita bacanya? Susah ya? Wow. kurang. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini ada tanda maksimum, tanda minimum, ada nanti kenapa dia hitam, kenapa dia putih. Ini kelihatan nih bahwa nipa perutikan tuh ada pada konteks yang lebih tinggi nih, nipa perutikan. Seperti ini datanya. Nah, kenapa ada model-model ini nih? Ada model ini. Nah, ini nanti kita akan belajar dengan data kita karena dia akan ada nilai average, ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ada nilai standar deviasi dari data yang kita miliki. Sama dengan yang ini juga. Dari data yang ini nih tadi, sorry, data yang ini nih yang tidak menarik kita bisa tampilkan ini. Ini dapat kelihatan. Ini namanya model distribusi dengan menggunakan sistem stok. Nah, nanti kita akan belajar nih, kita berlatih dalam satu pertemuan kita kali ini, gitu. Kita akan berlatih bagaimana kita membuat data ini. Sebenarnya banyak. Ya, saya akan ajarkan nanti di sistem itu akan saya ajarkan bagaimana kita bikin sistem apa model model data yang seperti laba-laba ada yang sudah saya kirimkan di teman-teman yang ada di Excel-nya itu. Tapi saya ingin ingin katakan kalau kita punya data ya harus kita kita presentasikan menjadi sesuatu hal yang menarik itu yang paling mahal sebenarnya teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah data yang disebut dengan model trend line. Nah, trend line ini sudah model hubungan. Nanti kita akan belajar. Sebenarnya ini modelnya regresi. Sebenarnya di software yang saya beri kirim itu ada software data fit itu bisa X-nya lebih dari banyak itu. Kalau trend line itu X-nya cuma satu. Y-nya satu, X-nya cuma satu. Ya, ini disebut dengan trend line data. Jadi trend line adalah model regresi sederhana dengan satu X dan satu Y yang dikembangkan dengan menggunakan software. Nanti menarik sekali modelnya. Nanti kita akan lihat. Ya. Dengan jam satu. Nah ini misalnya kayak gini nih, kita punya data nih. Gini susah ya. Data kita gini nih. Bagaimana hubungan antara X Apa dan nih? Y-nya ini? Lebaran. Kira-kira datanya ini, data X dan Y-nya ini ada data yang sorry kita coba warnanya kita rubah lagi.
Data X dan Y ini kan datanya sebenarnya nih. Datanya cuma ini dong, Mas. Nah, bagaimana kita membuat menarik? Nah, data yang kita miliki ini kita buat disebut dengan data trend line. Boleh menggunakan ini apa model scatter, ini scatter. Nanti model kita buat model yang disebut dengan model grafik batang bisa. Nanti di situ kita akan coba gunakan. Nah, ini sehingga kita punya model ini nanti nih, ada yang disebut dengan model trend line ini. Ini ada yang disebut dengan model trend line. Kita akan belajar ini seperti ini. Jadi teman-teman coba nanti kita coba buka sudah pada dibuka belum yang Excel-nya? Coba Excel-nya dibuka. Udah, Prof. Udah ya, udah dibuka ya, bentar. Saya cek Nah, dulu. Malah saya mana nih? Excel-nya dulu. Bukan ini, bentar. Saya coba ambil dari Eldiru deh. Kita ambil ya materi CBL ya. Oke, siap. Baik, saya coba share screen. Terlihat materinya, teman-teman? Halo? Terlihat nggak? terlihat, Terlihat, Prof. Prof. Aman. Baik. Ada, Lihat, Prof. Nah, ini Prof. ini yang disebut dengan materi yang kita coba. Jadi ini materinya kita teman-teman punya. Yang pertama ada sisi sebuah stok standar deviasi kelihatan ya. Ada radar, ada trend line. Nah, if dan ini nanti kita belajar. If itu nanti teman-teman nanti ada donat ini akan kita pelajari. Batang trend line nanti kita coba pelajari ya semuanya. Nanti seperti ini. Nah, sekarang kita coba yang stok. Oke. Eh, Perhatikan teman-teman data yang di sini nih. Kelihatan nggak? Ada kelihatan teman-teman? Kelihatan, Prof. Nah, itu ada ini kita ambil ada si name-nya itu ada si A ini ya. Nah, ini kalau memang kita mau buat boleh ini nih. Kalau memang teman-teman mau buat ini ada sebaran data dia IPK tahun pertamanya segini, IPK tahun keduanya segini gitu ya, IPK tahun ketiganya segini. Dia punya seperti itu. Nah, kemudian ini data ini coba dilihat ini. Data ini nih, yang ini. Kelihatan nggak data ini teman-teman? Kelihatan ya? Datanya Ya, kelihatan nggak? kelihatan. Oke, ini ada si Nadira itu punya IPK-nya ini nih. Teman-teman, IPK-nya ini. Nah, IPK-nya Nadira seperti ini. Nah, kemudian kita buat ini kira-kira rata-ratanya berapa gitu ya. Maksimumnya berapa, minimumnya ada berapa. Ini bisa juga kita buat gitu ya. Teman-teman, yuk kita coba ya. Kita coba ya. Ini ini coba yang Nadira. Rata-rata pakainya average sama dengan yuk bareng-bareng sama dengan sudah dibuka Excel-nya yang di mobil nggak usah. Sudah semuanya teman-teman sama dengan average. Oke? Kurung buka sama standar rata-rata ya. Ambil yang ini nih. Satu, dua, tiga kan dia ada tiga kali IPK-nya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman? Sudah? Lalu tinggal di Prof. enter. Enter. Nah ini nilainya 3,44. Ya usahakan dia ini dua di belakang koma ya. Kemudian tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah ini. Nah kita ambil dua di belakang koma atau satu di belakang koma seperti ini. Jadi nilainya 3,4, 3,5 atau dua di belakang koma boleh. Nah ini nilainya. Itu nilai rata-ratanya. Sudah? Bisa semuanya? Iya, bisa, Prof. Oke, kemudian kita cari maksimumnya di sini. Ini sama dengan, kalau maksimum sama dengan max. Cari max. Nah itu ada max. Ya, max. Maksimum. Nah, ambil dari sini juga tiga ini. Satu, dua, tiga. Berapa maksimumnya nih? 3,48 ya. Kalau maksimum itu sama dengan max.
Kalau datanya cuma 3 gampang. Kalau datanya 50 kan repot ya, teman-teman ya. Bisa pahami ya. Kemudian yang minimum, nah ini minimum. Sama dengan min. Minimum itu min. Kurung buka, ambil yang ini juga sama. Min. Sama dengan min. Sama dengan min. Oke, bisa teman-teman? Di enter, Bisa. ini nilainya. 3,4. Nah, yang terakhir adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi itu, ini perhatikan dulu. Rumusnya sama dengan, yuk, S, T, T, D, E, V. D, E, F, F, E. Kurung buka. Ini di atas tuh. Lalu ambil ininya. Satu, dua, tiga. Ini ambil tiga. S, T, D, E, V. Ya, sama dengan S, T, D, E, V. Enter. Nah, nilainya 0,44. Jadi kita coba tetap ini dua di belakang koma kita ambil ya. Dua di belakang koma. Sudah semuanya teman-teman? Nah, ini tinggal di blok teman-teman tuh di blok. Ini kan tinggal ditarik ke bawah, ini tinggal di copy ke bawah itu dia akan muncul nilainya. Nah, seperti itu. Bisa sampai sini teman-teman? Bisa, Halo? Prof. Bisa nggak? Nah, Yang Bisa, lainnya Bro. bisa? Bisa. Ada yang belum? Ada yang belum? Siapa yang belum? Jadi kalau rata-rata itu sama dengan average. Kalau maksimum itu sama dengan MAX max. Kalau minimum itu sama dengan MIN min. Kalau standar deviasi itu sama dengan STDEV itu standar deviasi. Oke, bisa paham sampai sini? Paham, Oke, Bro. ini kita tidak ke sana. Ini kita hanya kita punya data ini kan intinya gini. Kita punya data ini kan nggak menarik. Lalu kita buat seperti ini datanya nih. Si Nadira nilainya kita kita kasih blok warnanya ya kita rubah ya. Ini warnanya kita kasih warnanya misalnya hijau muda. Nah ini teman-teman kasih hijau muda ya. Nah, ini. Kemudian dikasih misalnya tanda ini saya kita buat. Nah ini seperti ini data kita kita mainkan. Silakan. Nah hijau muda. Tapi bukan itu yang ingin ajarkan sama teman-teman gitu ya. Nah, yang saya ingin ajarkan bukan bukan itu. Jadi itu sih nggak menarik gitu loh. Yang saya ingin ajarkan sudah semuanya dapat data itu teman-teman. Kalau belum belum ada saya nggak bisa lanjutkan nih. Sudah? Sudah, Bro. Sudah. Nah, sekarang kita blok data ini. Nah, ini kita blok semua ini. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Ini sampai sini coba ya teman-teman di blok. Sudah? Sudah semuanya? Halo? sudah. Nah, insert, klik insert. Sudah, insert. Kemudian cari yang ini nih. Kelihatan ini? Nah, ini ada stok, ada stok, ada ini yang kita ambil yang ini. Nah, ini mudah-mudahan nah ini cuma cuma jadi modelnya ini semuanya kita kita harus merubah. Ini coba dilihat. Stok itu ada open model gini, open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Nah, kalau kita klik ini nanti dia akan muncul seperti ini. Data kita ini. Nah, ini. Kenapa ini tidak menarik memang, tapi artinya memang nilai itu kan gak terlalu jauh ya. Jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi kita akan buatkan modelnya seperti ini. Oke, itu nanti kalau teman-teman, nah kalau ini kan datanya terlalu banyak ya, jadi tidak menarik. Tapi kalau teman-teman melihat ini, perhatikan nih, yang ini sekarang kita cobain dulu. Coba teman-teman ini dulu. Open, high, ini nilai data ini muncul nih. Coba yang ini nih, yang ini kamu coba kita ulang ya. Ini insert, insert, kemudian yang ini. Kamu pilih yang stok ini nih. Sudah bisa? Kayak gini? Sudah muncul? Bisa, teman-teman? Ulangi tadi dari insert terus kemana, Bro? Insert. Nah, Oke, insert. Udah, teman-teman insert. Jangan ini Sudah. deh. Jangan ini. Ini agak repot. Nanti yang ini, yang diambil yang ini dulu nih, teman-teman. Kelihatan nggak? Open, high, low, close. Si A, si B, si C. Kelihatan, teman-teman? Halo? Terlihat nggak? Kelihatan. Nah, misalnya kita coba lihat di sini close-nya. Coba kalau close-nya di sini. Coba kita lupa ya. Di sini close-nya udah nggak apa-apa. Nah, ini coba di blok,
Sudah teman-teman di blok semuanya? Ini kita Sudah. belajar ya. Nah, lalu insert, datanya harus dibuat gitu. Kalau tadi kan datanya sudah ada rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi ya. Nah, sekarang ini opennya berapa, bukanya, high-nya berapa, low-nya berapa, close-nya berapa, gitu. Atau kalau memang teman-teman mau modelnya di sini bisa jadi misalnya, kalau ini kan kita buat rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi boleh gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman buat sama insert, yuk bilang bareng, insert, cari yang ini nih, yang ini nih. Ini ada stok. Kelihatan stoknya teman-teman? Ambil yang ke sini. Nah, seperti itu. Izin Prof, Ya, mungkin teman-teman tampilan Excelnya berbeda dengan Prof Hilmi. Jadi mungkin ya, bisa dipilih insert, kemudian di situ ada chart, tanda panah chart, pilih all nih. chart, kemudian Ya stop. boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya cari yang mau all shot boleh. Jadi ini Ya, dirimu betul. teman-teman insert, mau pilih, pokoknya nanti tinggal dicek cek modelnya. Cari Ya, modelnya yang stok. betul. Ya cari Makasih yang stok. Prof. Ya nanti gini, ini saya ingin coba coba cek ya. Nanti teman-teman dilihat, perhatikan dulu. Ini saya mau mau ngasih tahu aja. Ini saya lihat dulu. Jadi caranya teman-teman insert, terus pilih ini. Kita akan lihat. Ini modelnya kan kayak gini nih. Data ini seperti ini. Ya. Datanya seperti ini ya. Jadi si A itu nilai opennya, kalau kita lihat ini si A nilai opennya itu eh, 20, opennya 20. Dia sedangkan high-nya 25 gitu bacanya ya. Sedangkan low-nya 15, tapi close-nya juga 20. Coba kita lihat. Sekarang kita coba close-nya itu lebih rendah daripada open. Misalnya close-nya kita kasih nilai 10. Seperti ini. Nanti dia akan berubah warnanya jadi hitam. Artinya nilai close lebih rendah daripada open. Jadi nilainya itu lebih rendah. Sama dengan ini nanti ya teman-teman ya. Nah, misalkan yang ini misalnya nilai low-nya udah pasti low itu kan nilai paling rendahnya ya, misal seperti itu. Di sini misalnya nilai nilai low-nya, berarti kan ya ini nilai misalnya kita buat nilai ini juga close-nya kita kasih misalnya 15, nanti dia akan berubah di sini. Nah, seperti ini. Ini 15. Artinya kalau nilai open lebih rendah dibandingkan nilai close, maka dia menjadi hitam. Artinya nilai opennya lebih rendah dibandingkan tutupannya. Kalau nilai high kan nilai tertinggi, nilai low kan nilai terendah. Ada open, ada close. Jadi kalau memang kita buat nanti ini nilainya apapun, nanti 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 saya kasih contoh punya saya. Seperti itu ya. Jadi jika opennya itu lebih rendah daripada close, maka dia menjadi hitam. Artinya si open tuh lebih rendah. Kalau opennya lebih besar daripada close, maka dia tetap warnanya putih. Artinya lebih ini. Misalnya seperti. Jadi itu teman-teman ya. Kenapa ini kok nggak ada muncul titik ininya? Misalnya, kok ini nggak ada muncul titik ini Pak? Gitu loh. Karena nilai close-nya itu lebih rendah dibandingkan nilai low-nya. Coba kalau kita buat misalnya nilai close-nya 17. Seperti ini ya. Nanti dia akan ada titiknya. Nilai minimumnya akan muncul di 15 karena nilai close-nya itu ada nilai 17 seperti itu. Jadi teman-teman harus dipahami ya. Jadi dipahami model-model seperti ini. Misalnya yang ini kita coba misalnya ini 7 misalnya ya atau 8, nanti 8. Ini dia akan sama nih. Dia warna hitam, nilai close-nya itu seperti itu. Nah, jadi ini kita coba ya. Kita coba lagi teman-teman. Bisa dilihat ya perubahannya itu. Jadi kita coba ini kita coba klik gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti insert. Nanti saya kasih contoh penelitian yang saya itu menjadi dipakai luar biasa sama mereka. Karena ini menunjukkan model distribusi. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, kan kelihatan ini menarik nggak, teman-teman? Nggak menarik ya. Nah, biasanya teman-teman harus pakai ini. Nah, ini misalnya teman-teman harus dibuat dulu di sini. Misalnya ini adalah distribusi, distribusi, misalnya pendapatan, pendapatan masyarakat. Nah, gitu ya. Misalkan gitu ya. Distribusi pendapatan masyarakat seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini harus dikasih yang namanya apa itu X-nya, apa itu Y-nya. Nah, seperti ini. Teman-teman biasa standar ini ada tanda plus, dilihat tanda plus. Tanda plus, nanti ada aksis title. Nah, aksis title. Nah, ini teman-teman harus dimunculkan seperti ini. Ini aksis title-nya nih. Yang ini jelas ini adalah nama masyarakat ya. Ini berarti masyarakat, nama nama masyarakat. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang ininya jelas adalah misalnya pendapatan. Nah, jadi teman-teman misalnya ini dalam misalnya juta ya rupiah seperti itu. Misalkan seperti itu. Prof, Nah, maaf bisa ya, diulangi Prof pelan-pelan ini soalnya oke ini terlalu oke cepat. saya coba nih. Makanya nih kita delete ini kita delete ya. Jadi kita delete. Yang ini udah semuanya teman-teman ya. Muncul nggak ini? Muncul nggak?
Muncul. Nah, jadi kan nanti akan ada misalnya gini nih. Nah, biasanya gini, kalau misalnya nggak ada, teman-teman tinggal tanda plus. Ada tanda plus nggak? Tanda plus Tanda ada plus kan? mana, Prof? Tanda plus Ada gitu ya. Prof. Nanti ada akses title gitu loh. Ya. Chart title. Nah, chart title dimunculkan. Kalau belum ada tinggal chart title. Nih, di sini ada akses title, ada chart title. Udah? Ada semuanya? Muncul gini, teman-teman? Muncul. Nah, ini tinggal akses title-nya ditulis. Ini misalnya distribusi pendapatan masyarakat. Gitu. Sudah? Bisa? Muncul nggak? Muncul. Muncul Nah, Prof. yang ini adalah nama masyarakat. Ini adalah masyarakat. Misal gitu ya, kita buat ini adalah masyarakat. Kamu klik aja. Masyarakat gitu ya. Sorry nih. Nah, ini akses data. Jadi kalau bisa sih kita lihat dulu ya. Masyarakat gitu ya. Kemudian yang ini adalah pendapatan. Pendapatan ya dalam juta rupiah seperti itu. Tinggal tulis saja. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi dia akan munculnya seperti ini. Kalau udah gini, ya bagus, sangat bagus. Ini artinya kan kita lihat bahwa nilai nilai apa penutupnya itu lebih rendah dibandingkan nilai awalnya dia. Misalnya dia investasi gitu ya. Misalnya ini awal investasi di 20. Nah, dia pernah mendapatkan tertingginya 25 pendapatannya. Kemudian tapi dia terendahnya ada 15 juta. Tapi dia pada suatu saat dia ada yang close-nya itu pernah dia close bisa 17. Gitu. Terus itu berarti ketika dia tutup misalnya setahun misalnya kamu investasi 20 juta pada tahun ini. Kemudian pendapatan pada apa bulan apa sempat 25 berarti dia paling tinggi. Yang ternyata sempat 15. Kemudian di akhir tahun ditutup itu nilainya 17. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah distribusinya seperti itu pendapatan. Bisa dipahami nggak sampai sini data ini? Polanya. Jadi kalau ini artinya nilai akhir lebih rendah dibandingkan nilai awal. Gitu ya. Kalau yang ini nilai akhir nilai awal lebih tinggi dibandingkan nilai akhir nilai akhir lebih tinggi dibandingkan nilai awal. Artinya dia sudah untung besar nih. Seperti itu. Bisa dipahami nggak sampai sini teman? Prof, maaf kalau yang hitam artinya apa, Prof? Yang item artinya nilai akhir lebih rendah dibandingkan nilai awal. Jadi dia tutup di akhir tahun itu hanya untung 17 padahal dia modalnya 20. Walaupun mungkin kalau dihitung keuntungan seluruhnya tetap untung gitu. Tapi di akhir misalnya di bulan Desember ternyata cuma 17 juta saya dapat padahal modal dia misalnya 20. Tapi di bulan-bulan misalnya bulan kapan dia sempat ada yang 25 juta seperti itu. Itu adalah model tabulasi yang kita buat. Bisa dipahami nggak sampai sini teman-teman? Bisa paham ya? Bisa, Prof. Ntar, saya coba contoh jurnal saya ini. Misalnya saya akan coba contoh jurnal saya yang masuk publikasi internasional gitu ya. Ntar, saya coba lihat yang ada sistem tabulasinya. Ntar ya, ke 2025. Ntar, saya coba cek mana Baghdad Kalimat ada nggak ya? Ntar, coba saya cek dulu. Mudah-mudahan ada ya. Kalau nggak ada, bukan di sini berarti. Oh, nggak ada. Prof, maaf, Prof. Taruh. Saya coba ngasih. Bentar, saya perbaiki dulu. Saya lagi cek. Gimana, tanya gimana? Ayo, monggo, Pak. Apa, tanya apa? Nilai akhir yang close ya, Prof. Yang nilai akhir yang close. Ya Kalau jelas, nilai nilai akhir awal, yang close. Nilai awal yang open dong, saya. yang open ya. Oke. Iya dong, nilai awal mah open jelas. Ntar ya, saya coba cek dulu. Bentar, yang ini mana ya? Bentar, ada nggak tabulasi yang... Oke, oke, saya coba cek, kasih tahu ya, ini data yang saya pernah publikasikan ya, teman-teman. Saya share. Terlihat nggak, teman-teman? Halo, terlihat Ya, data terlihat. saya? Kelihatan. Nah, ini Ada ini Prof. jurnal internasional. Ini Q2 ini. Nah, ini adalah bagaimana saya membuat distribusi kemampuan mangrove itu dalam mengakumulasinya gitu. Jadi seperti itu. Itu adalah nilai awal akumulasi berapa sampai akhir. Jadi saya buat seperti itu. Jadi jadi ini adalah model yang kita dapatkan. Jadi ini kalau ini saya modelnya average, high, low, standar deviasi.
Nah, kalau memang kita lihat yang hitam, artinya nilai standar deviasi itu lebih rendah dibandingkan nilai average. Kalau putih, berarti standar deviasinya lebih tinggi. Jadi boleh ya, boleh seperti tadi boleh open, jadi boleh average, high, low, standar deviasi. Jadi tinggal dibuat aja modelnya. Ini model distribusinya seperti itu. Tergantung dia mintanya apa. Kalau ini kan dilihat ya, ada average gitu ya teman-teman ya. Ini kan ada average, ada high, ada low. High tetap ada, high kan tertinggi. Low terendah, lalu ada standar deviasinya seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya materi ini? Bisa nggak sampai sini? Halo, bisa diikutin? Kalau yang hitam standar deviasi lebih tinggi dari apa, Prof? Ya nilai kan ini kan kalau coba kita lihat ya. Nih, kalau ini kan berarti kan kalau yang hitam, yang kalau tadi apa? Kalau dia putih jika apa? Kalau di sini tadi coba kita cek ini. Kalau yang putih ya kita coba ya, dia saya sharing ini ya. Hasil Ya akhir teman. lebih. Nah, nilai kalau ini jadi ini kan tadi ada average, ini kalau misalnya kita rubah ini average tadi gitu ya. Average ini kemudian ini ada nilai ST STDV di situ ya. Nah, kalau dia hitam, itu artinya apa? Average-nya lebih tinggi dibandingkan nilai apa? Standar Average-nya deviasi lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi, gitu ya. Kalau dia putih, jadi apa? Nilai standar standar deviasi deviasinya lebih lebih tinggi Lebih tinggi tinggi dibandingkan, daripada ya rata-rata. seperti itu. Rata-rata. ya, dari Bisa dipahami nggak sampai sini ya, teman-teman? Saya Prof. Oke ya, jadi itu adalah bagaimana kita membangun konteks membuat distribusi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Mulai agak pusing ya? Ya, lumayan, Prof. Lumayan Pak, ya. Makanya mau cintanya. Jadi boleh. kalau open high low itu nanti menjadi average seperti itu. Ya itu tergantung. Tapi gini maksud saya coba dilihat ini teman-teman ya. Nih saya coba cekkan dulu ya. Jadi model di sini kan, nah ini kan di model sini kan adanya apa nih? Open, high, low, close. Nah kalau kita buat ini jadi di sini misalnya average, high, low, standar deviasi kan clearly nggak jadi masalah. Tinggal kita bagaimana membahasakan. Gitu ya. Bisa gitu teman-teman. Bisa dipahami? Ya. Kalau misalnya orang-orang bilang ini investasi pendapatan tertinggi, pendapatan terendah, kemudian akhir tahun berapa kan bisa saja. Kalau kita buat itu kan itu artinya bagaimana kita membahasakan data kita dalam bentuk tabulasi data, tabulasi grafik. Paham sampai sini, teman-teman? Halo? paham. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini baru satu materi loh. Ini saya di sini ada standar deviasi radar tren lain loh. Baru satu materi kita udah 48 menit loh. Baik, bisa dilanjutkan atau tidak? Monggo, ada yang mau tanyakan atau saya mau coba lihat deh. Siapa yang sudah bisa? Saya stop setnya saya. Oke, ada yang mau menjadi ini orang yang menjadi apa orang yang ini ya lah menjadi apa ya relawan Mbak atau saya Mbak Ika bisa Mbak Rini bisa Mbak Rini bisa mau jadi relawan Mbak Rini Mbak Rin siapa yang mau jadi relawan biar kita lihat sudah bisa apa belum halo ayo dong semangat semangat Pak Mufti Izin mau Prof, jadi relawan Pak Mufti siapa yang mau izin jadi relawan nih izin Prof, monggo saya Prof. silakan Pak Teguh nah ini pas begitu dong keren berarti nah ini ya keren bisa ya. Oke, aman lah ya. Artinya sudah saya anggap clear bisa. Alhamdulillah ya, teman-teman. Kalau Bisa saya ya? bisa dirubah-rubah berarti kan di sininya ini kan Iya, silakan open high aja. low close Itu itu kan kan tergantung dari ininya ya, stok yang kita pilih akan Prof ya. iya dong. Iya, Baik, betul. Boleh. baik. Makasih Prof. Oke ya. Saya bisa ya? Makasih Pak Teguh. Oke, bisa dilanjutkan sampai sini? Lanjut ya? Lanjut, Prof. Oke. Nah, yang berikutnya ini agak sedikit ini yang kita buat standar deviasi. Oke, oke, teman-teman. Nah, ini data tadi yang kita sudah menghitung standar deviasi ya, teman-teman ya. Yang si ini nih, yang tadi kita hitung nih. Teman-teman sudah kelihatan kan? Standar deviasi kita tadi yang kita hitung bareng-bareng ya. Yang tadi sini nih, yang stok ini nih kan sama ini. Ya nggak? Yang hijau. Kelihatan nggak, teman-teman? Terlihat ya?
Terlihat, Prof. Nah, ini kan standar deviasi kita pindahkan seperti ini. Nah, ini kita buat misalnya ini jangan ini ya, kita buat dua di belakang koma seperti ini. Ini data kita. Oke, bagaimana kita bisa membuat ini, teman-teman? Oke, yang pertama, yuk kita bareng-bareng dulu. Mbak dan Mas, blok yang ini nih. Sudah kelihatan? Terlihatan? Blok? Sudah di blok, teman-teman? Sudah? Sudah. Kemudian insert, ya, sama ambil yang ini nih, yang dua kolom. Nah, ini nih. Ambil yang batang, yang dua kolom. Seperti ini ya. Ini data kita ini. Kita taruh di sinilah. Sudah, teman-teman bisa? Sudah? Sudah semuanya kayak gini? Halo? Sudah, Prof. Nah, ini sama seperti ini ya. Kita cuma sama akses title-nya dimunculkan. Nah, ini berarti kan nilai apa distribusi gitu. Sorry, distribusi sudah distribusi nilai IPK mahasiswa gitu. Harus seperti ini. Maaf, Prof. Ambil Mahasiswa. yang apa tadi, Prof? Cepet banget. Ya, rata-rata yang ini nih. Saya ulangi ya. Makanya saya bilang tadi udah bisa belum. Nah, ini saya delete yang ini ya. Jadi teman-teman di blok yang ini nih. Terempat. Soalnya saya nggak kelihatan. Jadi saya, nah ini sudah di Sudah, blok, insert, sudah. kemudian ambil yang batang. Yang batang. Ya, ini ya. Kita taruh yang ini yang lama kita taruh sini lah, biar nggak kelihatan. Ya, ini seperti ini. Sudah, sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Prof. Maha, nama ini nama mahasiswa ini. Ini mahasiswa, gitu ya. Tuh, yang ini adalah nilai IPK. Nilai IPK seperti itu. Udah keren kayak gini ya, udah keren nih bisa jadi ini makalah. Sudah? Bisa? Siap, Sudah Prof. sampai gini? Yang lainnya sudah? Makanya teman-teman yang di mobil sebenarnya saya nggak tega juga ya. Nanti kalau bisa jangan ada di mobil. Jadi nanti Mbak Mbak Apri sama Mbak Rini pastikan teman-teman itu ada di meja. Bisa nggak? Karena nanti kasihan mereka pasti kan nggak mengerjakan. Kan beda antara yang mengerjakan dengan tidak mengerjakan. Gitu. Walaupun pusing nggak apa-apa. Gitu. Sudah sampai sini? Bisa teman-teman? Sudah semuanya? Sudah. Tadi yang ujung itu berarti Pak klik kanan ya Pak? Ujung yang mana? Nilai IPK. Yang mana Mbak? Yang ini? Yang ini? Yang mana Mbak? Bukan Halo? yang ujung ini Pak. Yang Ujung mana ujung? plus Plus Y. ini akses title sama chart Oh, title diklik. ini berarti diklik dulu baru muncul itu. Muncul. Iya dong. Oke. Iya, oke. Silakan. Nih, diklik ya. Bisa? Coba Mbak. Lalu nanti tinggal dirubah saja. Mbak taruh di sini, nanti dirubah nama. Yang ini kamu Mbak tulis nilai IPK. Silakan, dicoba. Sudah? Tadi yang bertanya sudah bisa? Halo. Sudah Bapak Matur Nah, nuwun. kalau udah, ya saya bisa ini. Soalnya nggak bisa melihat kan saya kan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kan kita ingin buat standar deviasi nih. Gimana caranya, teman-teman? Yuk, ada tanda plus di sini nih. Plus, diklik plusnya. Sudah, teman-teman? Plus, sudah? Halo? Kemudian ada error bar. Sudah. Error bar. Sudah error barnya? Diklik. Error bar. Oke, ini tanda yang plus ada tanda panah nih. Sudah diklik, teman-teman? Ada tandanya nih. Sudah? Halo?
Kelihatan nggak? Sudah Pak. Kemudian ada more option. Pilih more option. More option. Sudah? Klik more optionnya. Nah, kita jangan ambil yang bot. Kita ambil yang plus. Kan ada bot ini ya. Teman-teman ada bot, ada plus. Kita ambil yang plus. Plus. Klik. Sudah? Ambil yang plus. Sudah, teman-teman? Sudah, Prof. Kemudian ambil yang custom. Ada tulisan custom nggak? Ada, Prof. Ada, Prof. Ada specific value. Diklik specific value. Sudah? Sudah, Prof. Nah, ambil yang ini. Kan ini ada tanda ini ya. Nah, kamu ambil yang standar deviasi ini. STDEV. Sudah? Di blok. Di blok. Sudah, Untuk yang teman-teman? untuk yang positifnya dulu ya, Prof ya. Yang negatifnya nggak usah dimunculkan. Kita ambil plus aja. Negatifnya nggak usah. Bentar. Gimana, Prof? Maaf, Prof. Yang itu, Ulangi yang ya. positif Ulangi error ya. value-nya gimana, Saya Prof? ulangi ya. Oke. Kita ulangi dari awal ya. Oke. Plus. Sudah, teman-teman? Sudah. Error bar. Sudah. Oke. Error bar. Iya. Ambil ini. Ambil yang more option. Oke. Kemudian ambil yang plus. Jangan yang Oke. bot. Kalau bot ada plus minus ya. Oke. Kemudian ambil custom. Oke. Ambil specific value. Itu ada positif, ada negatif ya, teman-teman. Nih. Positif, negatif. Ambil yang positif aja. Blok yang ini nih. Iya. Yang SDDEV. Sudah? Kamu blok semuanya. Sampai ke bawah. Oke? Sudah? Oke. Sudah. Tinggal oke. Nanti akan muncul seperti ini nilai kita. Nah. Keren ya? Keren nggak? Nah, cari yang ini, yang warnanya yang paling tinggi kita kasih warna, misalnya nih, yang warna tinggi kita rubah warnanya, ini tinggal ada tanda ini nih. Tanda ini nih, diikutin. Tanda yang ini kita kasih warnanya, misalnya merah. Nah ini, sorry, jangan ini, sorry. Yang kita ambil itu, jangan solid line, sorry. Yang ini, yang fill-nya. Fill-nya kita ambil warnanya merah. Nah, muncul merah. Yang paling kecil, gitu ya, yang paling kecil mana yang paling kecil? Yang paling kecil ini kita kasih misalnya warnanya hijau. Gitu. Ini tiga permen warna. Nah, seperti ini. Ini udah kelihatan tuh. Bahwa data yang tertinggi itu si Randy, gitu ya, yang paling tinggi. Yang paling rendah itu si Nadira. Udah, ini tinggal udah keren tuh, udah masuk jurnal itu kalau bisa. Paham sampai sini, Mbak? Yang warna saya belum. Yang warna itu ada ini nih, Mbak. Nah, ini Mbak blok dulu. Jangan semuanya. Kalau ini berarti ngeblok semua nih. Kelihatan kan ngeblok semua ya. Ambil yang ini nih. Satu aja diklik lagi. Nah, ini kalau di blok, kalau Mbak gini nih. Mbak blok semua, ke blok semua dia. Ke blok semua. Warnanya berubah. Kita ambil klik lagi yang ini nih. Nah, lalu ambil tanda ini nih, Pak. Ini kan ada ini. Ambil tanda yang ember. Ember, ambil yang fill. Nah, lalu kasih warna merah gitu. Kasih warna merah. Udah, nanti akan muncul. Yang ini yang hijau juga sama. Dikliknya jangan semuanya, harus diklik satu di sini. Klik. Lalu ambil ini, ambil fill, ambil warnanya yang hijau. Ini seperti itu. Muncul seperti itu. Bisa? Tadi siapa yang bertanya, Mbak siapa? Bisa, Mbak? Pak, warna semua. Jangan semuanya, makanya diklik lagi nih, saya ulangi ya. Ini Mbak misalnya merah nih. Ya di Ando ini kan keklik semua nih. Kelihatan kan? Ada tanda bulat. Klik di sini satu. Nah, Kliknya di bagian itu ya Pak, di bagian batangnya itu ya? Iya dong. Ini lihat ini kan kelihatan punya saya nih. Ini kursor saya kelihatan nggak? Nah, klik gitu ya. Nah, Punten lihat mungkin itu. bisa di zoom in, Prof, supaya agak besar itu. Nanti kalau di zoom in nggak ini nanti. Yang lainnya agak repot juga. Saya coba zoom in. Ini ya. Saya ulangi ya. Nah, ini jadi kalau mau warna ini seperti ini, kelihatan nggak zoom in-nya? Jadi Terlihat, ini kalau Prof. misalnya teman-teman misalnya gini, klik ini jangan semua, ini berarti semuanya. Klik yang di sini satu, klik gitu ya. Ambil yang ini nih. Ini link fill, kemudian cari ininya fillnya, cari rubah warnanya, cari warna merah. Nah, seperti itu. Kalau yang ini yang hijau juga sama, klik. Ini kalau klik semuanya, kalau Mbak semuanya masukin, ini warnanya hijau semua. Iya Jadi Pak, hijau semua nih. Hijau semua, gitu ya. Nah ini hijau semua nanti nggak boleh. Jadi hijau semua ya. Jadi kalau bisa diklik lagi di satu sini. Nah, ambil warna yang hijau gitu. Paham? Paham, Tahu Prof. nggak?
Berarti Hah? itu per batang ya, Prof? Ya iya kan kita pilih yang Oke, tertinggi sama yang terendah. terendah. Oh iya. Iya, kan kita milih yang tertinggi dan terendah. Oke, sampai sini bisa, teman-teman? Sudah, Prof. Bisa ya? Ya. Nih, jadi kalau saya akan berikan contoh makalah yang, bentar saya coba, ada nggak makalah saya? Jurnal ya. Saya selalu pakai itu, jadi orang melihatnya ya menarik. Mana ya? Tar, saya cari makalah saya. Nah ini, saya coba share screen ya, share screen. Kelihatan nggak, teman-teman? Halo, ini juga jurnal Q2 ini. Ini Ada, jurnal Prof. Q2. Ya, jadi hal seperti itu kita membuat tuh. Jadi orang akan menarik. Ini mas saya malah tidak berikan mana yang tertinggi mana yang terendah. Harusnya tadi ada yang tertinggi yang terendah seperti itu. Oke, saya mau minta teman-teman coba ada yang mau jadi ini Kak, apa iki coba Kak, geser Kak. apa tuh? Saya mau deh. Apa geser? Iki kon nge-share. Coba sama mau share, Iya, silakan. Kak. Kon Siapa yang mau Bikin share? bisa, Pak. Monggo. Nah, ini udah pada berani nih, hebat. Iki, hah? Coba di-share. Bisa Iki, nge-share nggak teman-teman? hah? Halo, ada mau share? Iya, Tadi Pak. hasilnya. Monggo, siapa ini? Mbak Oh, Anita ya? Ini, Mana Pak. Mbak Anita? Nah, hebat. Gampang Mbak Anita ya? Ternyata gampang Mbak Anita. Gampang nggak? Yes. Sedikit mengerti. Bisa mengikuti, bisa mengikuti. Oke, ya, oke. Di stop share, saya mau share lagi. Di stop share, Mbak. Iya. Stop, stop, stop. Di atas ada stop share. Diklik dulu ada stop share-nya tuh biasanya. Kok nggak ada ya, Prof? Dulu. Udah, Udah. udah, udah. Oke. Nah, ini bagaimana kita munculkan angkanya? Kan kita memunculkan angkanya tadi, Mat. Bentar ya, saya coba. Kita coba munculkan angkanya ya. Ini kan tadi teman-teman ingin munculkan bagaimana munculkan angkanya kan bisa lah ya teman-teman ya. Ini Bu Anita masih screen ya? Prof, sudah. Udah ya? Kelihatan nggak materi saya? Belum, Prof. Nah, sudah. Hah? Sudah ya? Sudah, Nah, Prof. ini misalnya teman-teman mau munculkan angkanya tadi, tinggal plus ada data label nih. Nah, ini data label. Ya dimunculkan saja data labelnya. Akan muncul nilainya. Ya kalau bisa ini kan kebesaran hurufnya ya kecilin aja, kecilin misalnya jadi 7. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada data label bisa dimunculkan. Oke, teman-teman bisa diikutin sampai sini? Bisa, Prof. Aman ya? Mau Aman. dilanjutkan? Atau mau minum kopi dulu silakan. Lanjut Eh, ya. Data label terus apa Prof? Saya nggak data, muncul angkanya. diklik aja data labelnya, terus dikecilin hurufnya. Masa ngecilin huruf nggak bisa nih? Di sini kan ada huruf nih. Nah, itu kan Kita harus kegedean, kita atur ya. pindah-pindah sendiri ya, Prof. Iya, udah cerdas kan ini. Kursor saya udah langsung ke sana. Nggak bisa otomatis. Nggak bisa loh, Mbak. Harus harus Satu-satu. dikerja. Kayak gini nih kecilin juga bisa kan, Mbak. Ini kan 9, misalnya mau Oh, jadi 8 bisa gitu ya. Ini juga nilai, ini kan kegedean. Mau jadi 8 boleh seperti itu. Itu bisa di lah bawah teman-teman. tulisannya. Mm-mm. Prof, nanya Prof. Oke, Prof, Itu tadi positif error value sama negatif error value itu apa ya Prof maksudnya? itu standar deviasi errornya. Error positif dan error negatif. Negatif kan kalau errornya 0,4 berarti negatifnya minus 0,4. Ya kita nggak perlu lah minusnya. Kita ambil yang maksimal false-nya aja kelihatan. Ya kalau standar deviasi itu plus minus gitu loh, Mbak. Error itu plus dan minus biasa seperti itu. Standar deviasi. Gitu ya, Mbak. Kita yang tentukan berarti ya. Iya, kita ambil atasnya aja, positifnya aja. Nggak usah ambil negatif-negatifnya. Oke, ada yang mau nanya lagi?
Prof, mau ketinggalan barusan yang memunculkan angka di atas diagram batang, Prof. Ini plus plus ada data label. Diklik. Data label. Ada? Sudah? Dipilihnya yang center Udah, klik aja itu atau aja, yang klik mana aja. ya, Prof? Klik aja langsung data labelnya. Oh, langsung Kita lihat data diklik. labelnya. Jadinya angkanya di tengah, Prof, nggak di atas. Siapa? Dirimu. Ya tinggal dirubah aja Iya. di situ, mau di center, mau di outside end boleh. Ini tinggal kamu rubah aja, mau di tengah boleh gitu. Mau di inside end boleh, mau di end outside boleh, nggak apa-apa. Itu kan hanya tinggal posisi Men- saja. Ya, ambil yang outside aja, nggak apa-apa. Oke, bisa diikutin teman-teman? Bisa, Prof. Halo. Oke, ini kemudian ada lagi yang data radar. Nah, ini juga menarik juga nih teman-teman. Kalau data gini nggak menarik ya? Menarik nggak seperti ini data kita? Ada perlakuan, misalnya di sana ada apa, ini nilai seperti ini stasiun 1, 2 sampai 10. Kita lihat mana yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebut dengan data yang kita gunakan untuk sebaran dengan menggunakan radar. Yuk, kita coba ya. Ini ada satu di perlakuan A nilainya 30, perlakuan B nilainya apa? 50, perlakuan C nilainya 80. Cuma dia bisa bandingkan pada satu area sini ke bawah. Nggak bisa bandingkan ke sini. Ya bisa bandingkan ke sini akan terlihat dari model radarnya. Berarti kan ini yang A ini pasti kecil-kecil karena nilai rendah ini kelihatan dia ada di dalam. Seperti itu. Gitu ya. Paham nggak maksud saya? Kalau yang ini B ini pasti menengah karena dia ada di tengah gitu loh. Kalau yang C itu kemungkinan yang paling tinggi-tinggi nilainya ada di sini. Bisa seperti itu. Oke, kita coba ya, teman-teman. Sudah ada data ini yang radar? Halo, Iya, ada, Prof. Ada. Ada, ada Prof. belum? Ada nggak? Ada. Ada, Prof. Prof. Kita belum tahu. Sudah? Sudah. Insert. Kemudian ada kita pilih tadi kalau mau teman-teman di sini boleh klik ini boleh. Nah, ini kalau saya kan modelnya agak sedikit beda ya dengan teman-teman lain ini, teman-teman. Ini kan ke batang ya. Jadi ada rekor. Jadi kalau outside seperti ini. Pilih yang radar. Ada radar teman-teman? Halo? Sudah. Klik. Nah, ini akan muncul. Ambil yang ini nih. Nah, lalu oke. Nanti akan muncul seperti Belum ini. belum muncul, Prof. Mana? Oh, saya belum. Mana ini? Sorry. Ini Enggak, ada? ini saya barusan klik chartnya yang mana ya, Prof? Oke, ulangi ya. Saya ulangi ya. Insert. Soalnya tampilannya agak Ambil beda di sini. chart. Ini chart umumnya nih. Ambil yang all chart. Ini yang radar. Ada radar. Radar ada nggak? Radar. Klik radar. Oh, chart. Klik radar. Ambil ini. Klik radar ya. Kemudian ambil yang mana? Yang ini boleh. Oke, langsung misalnya kita klik ya. Lalu oke. Nah, seperti ini data kita. Kelihatan? Belum? Kelihatan nggak? Insert. Kelihatan, Prof. Nah, ini kan kamu tinggal misalnya kalau ini kan nggak ada ini ya, langsung aja tinggal ini ya chart title-nya. Misalnya ini adalah sebaran misalnya DO atau kualitas air ya. pH lah, pH air di segara misalnya Anakan misalnya seperti itu. Wah, kok pH apa PPT kok salinitas kok pH sampai ini sebaran Pak salinitas. Kok salinitas apa ini anaknya? Ini misalnya anaknya ya salinitas lah. Seperti ini, air di segara Anakan. Misalkan seperti itu. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita lihat gini, bahwa nilai apa perlakuan C itu jauh lebih besar dibandingkan perlakuan B, jauh lebih besar dibandingkan perlakuan A. Nah, di perlakuan C yang paling tinggi itu stasiun 5. Kelihatan kan stasiun 5 itu paling tinggi nilai. Ini nih. Di perlakuan B yang paling tinggi itu adalah bisa jadi antara stasiun 8 atau stasiun 7. Lihat di sini. Kelihatan di sini. Kemudian di stasiun apa di perlakuan A itu yang paling bagus, yang paling tinggi itu adalah di stasiun 6 atau stasiun 5. Nah, ini adalah model kita membuat apa ya? Model mana yang tertinggi gitu ya. Dari sisi ini bisa dengan menggunakan sistem radar. Oke, bisa dipahami sampai sini, teman-teman?
Ya, Pak. Bisa nggak? Halo, Bisa. sudah bisa? Sama? Mengerjakannya udah bisa? Bisa, Ada, Pak. Prof. Benar. Bisa ya? Saya bisa dilanjutkan? Halo, bisa dilanjutkan Ya, atau tidak? Baik, kalau dilanjutkan ini yang terakhir itu kita ada materi sebut dengan tren lain. Ini kita udah 1 jam lebih nih. Nah, kelihatan nggak di tren lain kita, teman-teman? Halo. Iya, kelihatan, Prof. kelihatan. Ini ada namanya Yulina, tinggi badannya segini, berat badannya segini. Nah, kita ingin lihat ada nggak hubungan antara tinggi badan dengan berat badan, gitu. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Gimana caranya nih mencari hubungan antara berat dengan badan dengan tinggi badan? Yang penting teman-teman tidak salah menentukan X sama Y. X itu apa X? X itu sesuatu yang mempengaruhi. Kira-kira mana yang mempengaruhi tinggi badan terhadap berat badan atau berat badan mempengaruhi tinggi badan? Apakah tinggi badan cenderung mempengaruhi berat badan atau berat badan cenderung mempengaruhi tinggi badan? Coba, yang mana? Badan. Gimana? Berat badan ditentukan Tinggi, oleh tinggi badan atau tinggi badan ditentukan oleh berat badan? tinggi badan menentukan berat badan. Oke, jadi tinggi badan menentukan berat badan. Berarti kalau dia tinggi badan menentukan berat badan, maka tinggi badan ada di sebelah kiri. Berat badan ada di sebelah kanan. Susunannya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau berat badan menentukan berarti berat badan ada di sebelah kirinya. Tinggi badan ada di sebelah kanannya. Bisa pahami sampai sini? Halo, bisa pahami nggak? Bisa, Prof. Berarti yang X itu yang yang sebelah Sebelah kiri. Kiri. kiri ya. Iya, iya. X-nya sebelah kiri. Y-nya sebelah kanan. Oke, bisa lanjutkan ini sampai sini? Bisa kita lanjutkan teman-teman? Bisa, Prof. Nah, ini kita tinggal blok. Oke, kita blok. Sudah teman-teman? Sudah di blok ini? Sudah, Prof. Di blok. Oke, sudah ya. Lalu insert. Sudah? Insertnya sudah muncul? Sudah. Lalu kita pilih ini kata tadi mau all ya, all boleh all chart. Ambil yang scatter, mana scatter? Ini nih, X dan Y. Sudah kelihatan? Ya, yang ini. Sudah teman-teman? Dilihat. Lalu kita okekan. Nanti akan muncul seperti ini. Sebesarin ya. Biar teman-teman kelihatan. Sudah kelihatan nggak? Halo? Terlihat? Terlihat, Prof. Nah sama. Kalau udah kayak gini kamu tinggal ini dulu. Kerjakan ini dulu. Akses title sama akses ini akses title ini sama chart title. Nah, ini kamu buat di sini tetap ini apa tadi? Hubungan antara tinggi badan dalam sentimeter dengan berat badan dalam kurung kilogram. Gitu ya. Yang ini adalah apa? Tinggi badan. Tinggi badan dalam bentuk dalam kurung sentimeter, yang X, yang Y adalah berat badan dalam kurung kilogram. Ya, harus dikerjakan dulu ininya, jangan sampai nggak dikerjakan. Ini kan sama aja kayak tadi, ini segede lah biar kalian kelihatan. Sudah bisa nggak sampai sini? Halo, bisa? Sudah, Prof. Udah. Yang lainnya sudah. Nah, ini lalu Masih kita menyimak, bagaimana Prof. melihat model hubungan kalau gini aja nggak menarik. Nah, kita buat model ini klik dulu angka titik-titiknya, kelihatan angka titik-titiknya teman-teman, kelihatan ya? Terlihat, Prof. Terus klik kanan, Sudah. sudah klik kanan, lalu add trend line. Add trend line. Sudah muncul? Ini ada linear. Nah, ini linear. Ini munculkan display tulisan ke bawah ini. Kamu teman-teman ke bawah ini lihat kursor saya.
display equation dan display chartnya ininya dimunculkan. Nah, ini kita munculkan. Kelihatan? Ini kita besarin lah. Ini kita. Teman-teman, ini ternyata nilai regresi linearnya adalah ini. Nanti kalau teman-teman mau kamu klik nih, ada garis ini, lalu kita rubah mode lainnya jangan otomatis. Kita pakai solid line misalnya ini. Kita rubah aja di titik-titiknya. Titik-titik kemudian warna jadi merah. Nah, akan muncul. Ini rumus ini buat seperti ini. Ini tadi ya, ambil yang lain. Kan lain ya. Ambil solid line. Ambil solid line. Kemudian warnanya dirubah jadi merah. Kemudian rubah ini model dust type-nya. Dust type-nya kita ambil yang titik-titik ini. Kita muncul. Oke. Sudah bisa sampai sini teman-teman? Saya klik garisnya kok nggak muncul gambar format plot areanya ya, Bro? Maksudnya? Coba Ya, ini dimunculkan. kan Saya stop sharing. Coba Mas nampilkan. Yuk, silakan. Siapa tadi? Pak Wahyu ya? ya, Bro. Munculkan. Belum muncul. Belum muncul Pak Wahyu. Ya, Prof. Ini sudah Oke, yang mana? ya, Prof. Ya, kamu klik garisnya. Ini garis ini ya, Prof. Iya, sambil garisnya. Nah, lalu ya garisnya diklik 2 kali. Ini ya, Prof. 2 kali. Iya. Nah, Oh, ini. ambil yang itu. Nah, solid line. Ambil solid line. Solid Ya, line. rubah warna merah. Merah. Kemudian dust type-nya dirubah. Dust type-nya. Ya, garisnya titik. Yang Ya, ini, boleh Bro. mau mana. Ya, terserah, nggak apa-apa. Klik. Oke. Nah, bisa kan? Oh iya. Ya, siap. Terima kasih, Prof. Dibalik kembali. Saya mau coba kasih lain. Oke, lanjutkan ya. Saya share lagi ya. Tinggal dikit lagi nih. Nanti minggu depan beda lagi materinya. Punya saya kok beda ya, Prof? Yang mana tadi nggak? Ayo saya stop sharing. Silakan. Siapa? Mufti, Prof. Ya, klik lah. Share screen. Bentar. Kecuali Excel-nya yang mana, Pak? Itu Bapak tampilannya jadi itu. Coba back. Ini Bapak sudah, ini sih plot area namanya. Coba Bapak back lagi. Back. Ando semua. Ando. Itu ada ando nggak? Nah, itu ke atas. Ada, bukan itu, Pak. Yang tadi bentar. tetap ando. Nah, itu tanda atas tuh. Yang tanda panah. Ya, itu. Lagi. Klik lagi. Terus. Nah, udah, Bapak, udah. Klik dulu. Udah, enggak? Udah. Bapak klik itu. Ya, klik kanan. Klik kanan, Pak. Klik kanan. Trend lain, Pak. Bukan data add. Trend lain. Ada bawah tuh. Add trend lain. Di bawah. Di bawah. Nah, Oh, itu dia, Pak. Iya. Oke, oh ya, Prof. bisa, Pak ya? Terus Ya, ke bawah Prof. lagi, Pak. Ke bawah lagi tuh yang tanda ini nih. Yang di model trend lainnya nih. Sebelah kanan. Kanan lagi. Kanan. Nah, itu ini nih ada tanda ke bawah. Ditarik nih. Tanda kursor ke bawahin. Biar Sekarang muncul nutupi, Prof. Ya. yang ini nih. Bapak lihat saya dulu. Ya, terus ke bawahin. Yang ini nih. Terus ini ke bawahin. Ini ada tanda, ada barnya nih, Pak. Bar. Nah, bawahin terus. Ke bawahin. Itu ke bawahin. Nah, terus ada display equation chart. Klik. Sama display R square. Klik. Iya, muncul dia pasti. Oh Saya ya, Prof. Ya, Prof. Makasih, Prof. Oke, bisa kita lanjutkan ini. Kita melanjutkan satu lagi di stop share, Pak. Iya.
Kita lanjutkan ya. Nah, ini kan cuma ini kita membuat mana yang terbaik. Nah, ini kita buat klik lagi nih. Klik kanan, ininya klik ini. Klik kanan lagi sama ya, teman-teman. Ayo dicoba. Add trend line. Nah, kita cari ambil yang polinomial aja. Kita polinomial, terus ke bawahnya juga sama nih. Dikasih ini equation. Nah, ini masih 0,5. Kita ambil misalnya yang misalnya 4, order 4 ini nih. Nah, ini model kita. Model terbaiknya ini seperti itu. Udah, tinggal ini kamu Mas tinggal klik ini lagi. Kayak tadi kita rubah ininya mungkin jangan birunya ini dust type-nya itu kita buat misalnya yang inilah yang agak besar-besar. Mungkin warnanya hijau. Nah, hijau muda lah atau biru muda. Nah, seperti ini. Sudah ini sudah menarik nih, Pak. Nah, ini kalau kita besarkan lagi 11. Ini adalah model terbaik yang biru muda ini. Model terbaik. Kenapa model terbaik? Karena nilai R square-nya lebih tinggi dibandingkan yang tadi ini. Ini R square-nya kan 0,65 nama ini. Ini adalah model terbaik kita. Ini. Seperti itu. Sudah, ini udah jadi satu jurnal, Pak. Bisa seperti itu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa nggak kayak gini? Jadi nanti cari yang polinomial ini pangkat 4 ini. Seperti itu. Ya kalau mau buat yang nggak pangkat 4 nggak apa-apa. Ini R kuadratnya terbesar. Ini saya kasih contoh risetnya saya. Bentar ya teman-teman. Oh, please. Bentar ada term lainnya nggak ya? Coba cek dulu. Saya cek dulu. Bentar ada yang term lain nggak ya? Harusnya ada term 4. Nah ini. Saya coba share screen biar teman-teman bisa lihat apa yang sudah saya lakukan ya. Jadi saya coba share screen. Nah ini. Kelihatan nggak teman-teman? Halo, terlihat nggak materinya? Yang saya. Halo. Sudah. Masih Yang Nah, ini Excel, jurnal. yang jurnal belum. Oh, jurnal Masih belum muncul ya? Excel, Prof. Saya stop share dulu ya. Saya coba yang jurnal saya. Kelihatan nggak? Belum. Dah. Masa? Nah, ini kan jurnal ini satu yang tadi kita bikin trend line. Nah, itu seperti itu. Ya, ini adalah hubungan antara tren perubahan mangrove dan lagun di Segara Nakan. Ini saya buat seperti itu. Terjadi penurunan yang sangat drastis. Kayak gitu. Ini tahun, kemudian ini adalah lagunanya. Luasnya itu menurun. Ini jadi satu jurnal. Jurnal kedua ini. Oke. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Asik ya, sebenarnya asik ya teman-teman ya. Kalau kayak gini sebenarnya teman-teman bisa asik mengerjakannya sebenarnya gitu. Pak, kok Ya, yang garis linear hilang ya? garis linear ya jangan dihilangin, Bu. Jangan di delete. Coba punya Ibu buat tampilkan. Oh, Ibu tampilkan coba. Mana? Ibu tampilkan. Sudah. sudah. Terus hilang di mananya? Itu masih ada yang linearnya. Iya, tadi diganti yang satunya, Ibu yang klik dulu angkanya. Klik dulu itunya. Oh, ini ya persamaannya. Apa bukan persamaannya? Ibu jangan itunya yang diklik itu titik-titiknya. Titik-titik dotnya tuh. Yang biru. oh, Yang birunya. eh, Coba ulangi lagi, Bu. Ya polinomial. Oke, terus close. Ambil 4. Oh, ini Bu. Ibu klik itunya. Yang diklik itu bukan garis. Nah, itunya Bu. Add trend lain. Add trend lain. Loh. oke, Klik kanan. oke. Jangan itu. Kembali lagi. Munculkan dulu titik-titiknya diklik.
Nah, ada thread line. Nah, itu thread line yang atas. Nah, pilih logo 4 ya, sampai 4. Tuh, 2, 3, 4. Oke, terus ininya, Bu. Displaynya dimunculkan. Display muncul lagi satu lagi. Yang bawahnya. Iya, oke, close. Oh ya, Tuh ada 2. ya, ye, matur nuwun. Iya, nanti tinggal diperbaiki ya, Bu. Ini masih acak-acakan. Tapi artinya begitulah caranya sebenarnya. Oke, ada yang lagi mau coba? Silakan. Siapa yang sudah bisa semua Pak, tadi? kalau yang bikin garis itu yang bikin garis Ya, merah-merahnya tampil, gimana? Yang tampilkan yang dulu, Y. tampilkan dulu, Bu. Biar bisa saya bantu. Beda ini, Pak. Beda PC, Nggak yang apa-apa, satu pakai HP, satu pakai itu laptop. ya nggak apa-apa, di shoot aja ininya, laptopnya. Jadi Bu Apri tampilkan ininya, munculkan, masukkan, coba apa itu ya, dipakai HP aja biar bisa saya bantu. Cuma bikin tanda panahnya aja sih, Pak. Oh, tanda panah tinggal ambil insert aja, insert biasanya. Coba ya, kita coba ya, saya share dulu ya. Ini ya Mbak, yang ini nih, yang ini Iya, bukan? tanda panah yang itu ya, betul. Dia tinggal insert, Oh, itu ambil aja. Mbak. Biasa ya, tanda panah Ya, biasa gitu ya. biasa aja. Gitu aja kok. Oke, Pak. Makasih. Baik, cukup ya. Bisa dipahami ya sampai sini teman-teman. Bisa, Bro. Baik, saya pikir kita sudah 1 jam 30 menit. Saya pikir cukup ya. Kalau mau lanjutkan lagi sih bisa, saya sampai 5 jam juga bisa sebenarnya. Prof, Ya, Prof, ya, izin Prof. boleh. Ya, Siapa nih? Siapa inti nih? Ishadi Prof, Ishadi Isadi, Prof. gimana Pak Isadi? Iya, kalau ya mohon maaf ya izin Prof karena tidak bisa mengikuti lewat laptop, tetapi dari tadi yang materi disampaikan, saya jadi agak kepikiran terkait data yang saya punya, yang terkait yang tadi dok Prof, yang maksimal, yang IPK Gimana? maksimal sama Iya, bisa. yang nilai tertinggi sama terendah kayak gitu. Cuma Iya, masih ya, perlu saya pelajari benar. lagi nih Ya, tata cara. Tapi kalau acak-acakan pun datanya bisa muncul. masih bisa ya muncul ya Prof ya. Muncul, Bukan iya. berarti Nanti harus dia running kita sendiri. data rapih Iya, ya. iya, Oke. bisa. Oke. Ayo, ayo, jadi mulai ini Makanya, ingin cuma ngolah gini, datanya. Mbak Rini sama Mbak Apri ya. Coba cari waktu memang teman-teman semuanya bisa, jangan ada yang di jalan gitu. Kasihan. Nanti carikan waktu yang benar-benar ya. Dan teman-teman harus standby karena materi saya kan langsung ke aplikasi gitu. Materi sedikit langsung kita aplikasi. Ya, Nanti Pak. rugi Nanti sebenarnya. dikomunikasikan ke ketua kelas, Pak. Oke. Emang ini Mbak Apri bukan ketua kelas ya? Bukan, Pak. Saya Siapa penyusup. ketua? Ketua kelas. Tapi kan yang komunikasi dengan saya Mbak Apri sama Mbak Rini. Ketua kelasnya siapa ini? Saya penyusup, Pak. Yang Oke. 2024 itu Pak King, Pak. Oh, Pak King. Pak King datang nggak Ya. hari ini? Nggak ada Pak King ya? Hadir sih kalau Nggak. dari tampilan. Pak King, silakan Pak King. Oke, nanti cari waktunya saja ya, gitu loh. Saya pikir itu mungkin materi kita hari ini kita sudah 1 jam 30 menit, udah 90 menit lumayan nih. Kan kalau satu SKS apa tiga SKS itu hanya 100 menit ya. Gimana Pak Ahmad Supartono bisa? Mungkin masukan Iya. aja, Pak. Untuk Gimana? jadwal disesuaikan yang dari kampus aja, Pak. Kalau nggak bisa berarti dari Pak Endang Bukan, aja kalau yang ini kampus yang kan siang. menentukan. Kalau kampus tuh pulang kantor jam 16 pasti di jalan. Karena kalau misal yang menentukan kita ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misal dari Pak Endangnya kan mau nggak mau ya udah harus diikutin. Bukan, yang penting gini maksud saya, kalau jam 16 Rabu itu kalian pasti ada yang pulang dari kantor. Pasti ada yang di jalan tuh. Iya nggak? Atau Apa saya? malam sekalian, Pak. Ya, Siap, monggo. siap, Jam malam 8 sekalian nggak nih, apa-apa. kalau jam 8 Jam malahan bisa malam semua, Pak. sekalian di atas Oke. jam 8 malah pada bisa semua. Ya, ya tapi tetap nanti nah, itunya tetap nggak boleh malam. Apa di Teraversanya nanti artinya saya mungkin klik semua lah nggak apa-apa. Kayak kemarin ya. Oke.
Oke, saya pikir itu ya mungkin ya nanti kita akan diskusikan kembali minggu depan nanti saya diskusikan dengan ketua kelas atau nanti Mbak Dini atau Mbak Apri atau tadi Pak Kim. Nanti kita akan coba itu ya. Itu aja mungkin.